Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Yoga Pradana. Di sini saya berasal dari kelas manajemen 1B. Dengan NIM saya adalah 25416308. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya atau memenuhi tugas saya tentang membahas atau materi yang telah disampaikan dari LKM MPD Dewan atau hari pertama pada LKM MPD yang berjudul tentang pengenalan dan perkembangan diri. Jadi yang pertama itu adalah mitos atau fakta sih sebenarnya tentang manfaat kita untuk mendalami diri sendiri. Sebenarnya hal tersebut dapat dikatakan fakta ya, karena mengembangkan diri sendiri itu adalah sebagai jembatan kita untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Pertama kita jawab dulu pertanyaan yang telah disampaikan kakaknya pada materi yang telah disampaikan. Pertanyaan yang pertama adalah siapa sih sebenarnya aku itu? Kalau harus mendeskripsikan diriku ini dalam 3 kata, apa sih 3 kata tersebut? Contohnya yang pertama itu saya adalah orang yang pendiam, berpikir kritis, dan orang yang introvert. Pertanyaan yang kedua adalah aku bisa apa? Hal apa yang paling kamu kuasai dan hal apa yang sering diminta orang lain dari dirimu itu? Contohnya saya sering hal yang paling saya kuasai adalah tentang teknologi, dan hal yang paling sering diminta orang lain adalah tips dan triks tentang device yang mereka pakai. Yang ketiga itu pertanyaan adalah perlu berkembang di mana? Hal apa yang dari dirimu yang masih ingin kamu perbaiki dan kembangkan? Jadi apa sih hal yang ingin kamu kembangkan dan ingin kamu perbaiki selama kamu hidup, seperti minat dan bakat? Pertanyaan yang keempat adalah mau jadi apa? Setelah ikut LKM MPD ini, perubahan apa yang ingin kamu harapkan dari dirimu? Jadi kamu itu setelah mengikuti kegiatan pada hari-hari yang telah Anda ikuti, Anda itu ingin mengharapkan perubahan apa dalam diri Anda? Oke, yang pertama kita itu masuk ke definisi. Yang pertama adalah pengenalan diri. Pengenalan diri adalah proses memahami diri sendiri, meliputi kepribadian, potensi, kelebihan, kekurangan, nilai, serta minat dan bakat yang Anda miliki. Yang kedua itu adalah definisi pengembangan diri. Pengembangan diri adalah upaya sadar dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas diri sendiri melalui pembelajaran, pengalaman, dan evaluasi diri. Jadi perbedaan dari pengenalan diri dan pengembangan diri adalah bagaimana sih cara kamu mengelola diri sendiri. Yang pertama itu adalah pengenalan diri, adalah proses memahami diri sendiri tentang apa yang Anda minati, apa yang Anda kuasai, apa yang tidak Anda kuasai, tentang apa kelebihan dan kelemahan Anda yang Anda miliki. Untuk pengembangan diri adalah bagaimana sih cara kamu memanfaatkan tentang kelemahanmu, kelebihanmu, dan bagaimana kamu memanfaatkan minat dan bakatmu itu untuk menjadi hal yang berguna untuk dirimu sendiri ataupun berguna untuk di masyarakat. Yang kedua kita masuk ke tujuan dan manfaat. Untuk tujuan, yang pertama adalah mengetahui potensi dan batas kemampuan diri. Yang kedua adalah membantu menentukan arah pengembangan diri. Yang ketiga itu ada membentuk pribadi yang percaya diri dan mandiri. Untuk manfaatnya ada 4. Yang pertama itu adalah meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua itu adalah mempermudah pengambilan keputusan. Yang ketiga itu adalah mengoptimalkan peran dalam organisasi. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kerjasama tim. Jadi kita bahas dulu tujuan yang pertama, yaitu adalah mengetahui potensi dan batas kemampuan diri.
Mengetahui potensi dan batas kemampuan diri adalah bagaimana cara kita mengetahui tentang potensi kita dan batas apa yang perlu kita capai untuk menjadi lebih baik dari kita hari ini. Jadi kita itu harus mengetahui potensi kita, tentang minat bakat kita, tentang kelebihan kita, dan bagaimana cara kita menganalisis dan mengurangi tentang kelemahan apa yang telah kita miliki selama ini. Jadi kita harus tidak boleh terpaku bahwa kita itu telah merasa cukup tentang apa yang telah kita lakukan di hari ini. Yang kedua itu adalah membantu menentukan arah pengembangan diri. Tujuan kita mengenal diri sendiri adalah untuk menentukan arah perkembangan diri. Jadi ketika kita tidak tahu diri kita sendiri, ya kita akan merasa tersesat karena tidak dapat menentukan arah apa sih yang telah kita capai. Dan yang ketiga itu adalah membentuk pribadi yang percaya diri dan mandiri. Manfaat percaya diri adalah untuk membentuk pribadi yang percaya diri dan mandiri. Jadi mengetahui diri sendiri itu membuat kita percaya diri dan mandiri. Untuk manfaatnya yang pertama itu adalah meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua itu adalah mempermudah pengambilan keputusan. Yang ketiga itu adalah mengoptimalkan peran dalam organisasi. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kerjasama tim. Kita bahas kenapa sih penting untuk memahami diri sendiri. Jadi tahap kita memahami diri sendiri itu ditentukan dari 5 tangga atau 5 tahap. Yang pertama itu mengenal diri sendiri. Kita tuh harus menyadari apa sih minat bakat kita, apa sih hal yang ingin kita capai dalam hidup kita. Untuk tangga kedua adalah menyadari potensi. Potensi apa yang telah Anda ketahui dari hidup Anda, tentang apa sih bakat Anda, dan potensi apa yang telah Anda lihat dari semua prestasi-prestasi Anda yang telah capai selama ini. Yang ketiga itu atau tahap ketiga itu adalah menentukan arah. Jadi kita itu harus menentukan arah kemana kita harus pergi agar tidak tersesat ya. Seperti jika kita fokus ke bakat tertentu, kita itu tidak dianjurkan untuk pindah ke bakat yang lain ya. Seperti contohnya kita itu berbakat catur tapi tiba-tiba mengganti arah kita untuk memasuki bidang yang lain seperti berenang atau yang lain. Contohnya seperti itu. Untuk tahap keempat itulah pengembangan diri. Jadi ketika Anda sudah menentukan arah atau minat dan bakat Anda, kita itu harus mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik ya. Jadi jangan merasa cukup apa yang telah Anda capai selama ini, dan terus belajar mengevaluasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Untuk tahap kelima adalah percaya diri dan berkontribusi. Ketika Anda sudah merasa percaya diri dan merasa Anda sudah bisa atau sudah menguasai dalam bidang yang telah Anda ingin capai selama ini, Anda itu dianjurkan untuk berkontribusi seperti memanfaatkan minat dan bakat Anda untuk tujuan yang lebih baik ya, seperti memperkaya diri atau bermanfaat bagi sekitar atau masyarakat. Jadi kita masuk ke tahap bagaimana sih caranya untuk memahami diri sendiri. Yang pertama itu adalah refleksi diri. Jadi kita itu harus merefleksi diri kita sendiri tentang apa yang ingin Anda kuasai, keinginan apa yang ingin Anda capai di dunia ini, dan lain sebagainya. Untuk tahapan yang kedua itu adalah tahu minat dan bakat. Jadi
setiap manusia itu diberkati dengan minat dan bakat yang masing-masing ya. Anda itu harus mengetahui minat dan bakat Anda untuk menetapkan tujuan kehidupan Anda. Yang ketiga, itu adalah poin yang telah saya bersangkutan dengan poin yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu adalah menetapkan tujuan. Ketika Anda sudah tahu minat dan bakat, Anda itu harus menetapkan tujuan. Batas Anda, batas apa yang ingin Anda capai dalam tujuan Anda. Terus apa sih yang ingin Anda capai dalam kehidupan Anda dan lain-lain. Yang poin keempat adalah mengikuti kegiatan positif. Tidak dapat dipungkiri kegiatan positif itu secara tidak langsung sebagai jembatan kita untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Jadi kegiatan positif itu walaupun sekecil apapun itu selalu bermanfaat untuk kehidupan kita. Untuk tahap yang kelima adalah evaluasi dan perbaikan diri sendiri yang berkala. Jadi kelemahan weakness kita itu tidak dapat diatasi dalam satu hari ya. Kita itu harus rajin dalam mengevaluasi diri sendiri kita setiap hari tanpa lelah agar kita itu dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang keenam itu adalah pencapaian. Ketika Anda sudah melakukan step sebelumnya, Anda itu harus memikirkan tentang pencapaian apa sih yang ingin Anda capai. Ketika Anda sudah melakukan step-step sebelumnya, Anda itu harus memikirkan tentang pencapaian apa yang ingin Anda capai untuk diri Anda sendiri dan orang lain. Untuk slide yang berikutnya kita itu masuk ke faktor penghambat. Yang pertama, faktor penghambat itu adalah kurangnya percaya diri. Kurangnya percaya diri itu menyebabkan kita itu merasa seperti kita itu berjuang sendirian. Karena bahwa sebenarnya kita itu tidak berjuang sendirian ya. Selalu ada orang yang mensupport kita, menyemangati kita. Jadi kita itu tidak mempunyai alasan untuk kurang percaya diri. Faktor penghambat berikutnya adalah takut mencoba hal baru. Ketika Anda malas atau takut untuk mencoba hal yang baru, Anda itu dipastikan sudah kalah. Karena sebelum Anda berhasil aja atau mencoba hal, tapi Anda tidak berani mencoba hal tersebut, jadi bisa dibilang Anda itu kalah. Untuk faktor penghambat yang ketiga adalah lingkungan yang kurang mendukung. Jadi kita itu harus pintar-pintar untuk menganalisis lingkungan yang telah kita alami ya. Jika Anda merasa lingkungan yang Anda alami selama ini itu kurang menyupport Anda untuk menjadi orang yang lebih baik, atau kurang menyupport Anda untuk menjadi orang yang lebih untuk mencapai tujuan Anda itu harus dapat memilah antara mana sih lingkungan yang baik untuk kita dan apa sih lingkungan yang harus kita hindari untuk kita sendiri gitu. Untuk faktor penghambat yang keempat adalah time management yang buruk. Setiap orang itu tidak dapat dipungkiri harus memiliki time management yang buruk, karena sepintar apapun orang, jika mereka memiliki time management yang buruk, jadwal mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari itu akan terganggu, sehingga menurunnya produktivitas dalam pekerjaan sehari-hari dan menyebabkan kita itu kurang berkembang. Yang kelima itu adalah kurangnya konsistensi. Ketika Anda itu orangnya pelin-pelan
atau bisa dibilang tidak konsisten, hal tersebut sangat menghambat Anda untuk mencapai tujuan yang telah selama ini ingin Anda capai. Contohnya seperti Anda itu sudah menabung selama lebih dari setengah tahun, dan ketika di tengah jalan Anda itu tidak melanjutkan menabung tersebut ya, sehingga tujuan yang ingin Anda capai selama ini untuk menabung untuk membeli barang tersebut itu tidak akan pernah tercapai karena kurangnya konsistensi dalam diri Anda tersebut. Yang keenam itu adalah kurangnya motivasi diri. Ketika Anda sudah memutuskan untuk menabung selama kurang lebih bisa dibilang 2 tahun gitu kan, di tengah jalan Anda itu kehilangan motivasi diri ya untuk melakukan kegiatan yang menuntut Anda untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga ya tujuan yang ingin Anda capai itu tidak akan pernah berhasil karena kurang motivasi, dan jiwa spiritual Anda itu kurang merasa bersemangat karena hal tersebut tidak memotivasi Anda lagi. Yang faktor penghambat yang ketujuh adalah sifat pesimis. Ketika Anda selalu bersifat pesimis, Anda itu akan selalu fokus pada kekurangan dan selalu fokus pada kegagalan, sehingga otak yang Anda miliki itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Karena ya contohnya seperti ini aja deh, ketika Anda melakukan berkendara atau naik motor, jika itu Anda terjebak dalam kemacetan, apakah Anda itu lebih fokus pada kemacetannya atau lebih berfokus pada jalan solusi yang ingin Anda capai? Ketika Anda merasa pesimis dan merasa pasrah bahwa kemacetan itu akan mengganggu produktivitas Anda itu, otak Anda itu tidak akan pernah terpikir untuk menemukan solusi untuk mengatasi kemacetan tersebut ya. Seperti Anda lebih memilih untuk menaiki kendaraan umum atau hal-hal yang dapat mengurangi potensi Anda terjebak di kemacetan tersebut. Jadi kita langsung masuk ke faktor penghambat yang ke-8, yaitu adalah sifat malas. Tidak dapat dipungkiri setiap manusia itu memiliki sifat malasnya masing-masing ya. Tidak setiap orang itu semua orang itu mempunyai sifat malas. Tapi setiap sifat malas seseorang itu ada kadarnya masing-masing. Ketika sifat malas Anda itu lebih besar dari ego Anda, atau sifat malas tersebut lebih besar daripada sifat berusaha Anda untuk mencapai tujuan tersebut, Anda itu tidak akan menghasilkan apa-apa ya, karena Anda lebih menggunakan waktu Anda itu untuk hal-hal yang lebih menyenangkan bagi Anda, sehingga rasa malas Anda itu terpuaskan. Jadi Anda tidak akan mendapatkan hal yang ingin Anda capai sebelumnya. Untuk selanjutnya, hal yang membantu kita untuk memahami diri sendiri adalah mengidentifikasi apa sih aku. A itu diambil dari kata ambisi, K itu diambil dari kata kenyataan, U itu diambil dari kata usaha. Yang pertama kita bahas apa sih ambisi. Ambisi itu adalah jiwa spiritual kita yang ingin menuntut kita untuk mencapai tujuan kita ya. Kayak ego, jika ego kita kurang, ya kita itu kurang bersemangat untuk mencapai tujuan yang selama ini ingin kita capai. Yang kedua adalah K atau kenyataan. Jika seseorang lebih menghindari kenyataan atau tidak menerima kenyataan bahwa mereka ini
kurang memahami diri sendiri, mereka itu akan berpaling ya dari diri sendiri ya. Jadi mereka itu akan selalu menghindar dari hal-hal yang seharusnya mereka itu miliki atau mereka kuasai untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik. Yang ketiga itu adalah kata U atau usaha. Jadi ketika usaha Anda itu kurang atau minim dan Anda lebih memprioritaskan rasa kemalasan Anda itu akan merasa stuck, proses Anda akan stuck di situ aja. Karena usaha yang Anda lakukan itu tidak sesuai atau not enough for your untuk pencapaian Anda. Lanjut kita masuk ke analisis SWOT. SWOT itu terdapat 4 data, yaitu yang pertama adalah S strengths, W weakness, O opportunity, dan T threats. Yang pertama itu kita masuk ke kata S atau strengths, yang berarti tentang kelebihan atau kemampuan kita. Jadi kita itu harus mengetahui potensi dan kelebihan apa yang kita miliki dalam diri kita sendiri untuk menjadi modal untuk berkembang serta mencapai tujuan yang selama ini ingin Anda capai. Yang kedua itu adalah weakness atau kelemahan dan keterbatasan Anda. Sebagian orang menganggap kelemahan mereka itu sebagai penghalang, tapi sebenarnya tidak ya. Kelemahan itu adalah salah satu poin yang perlu kita selesaikan dalam hidup kita agar menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti kelemahan Anda itu malas, jadi itu Anda harus secara bertahap mengurangi rasa malas Anda setiap hari, karena ya itu bermanfaat dan membantu Anda untuk meningkatkan produktivitas sehingga Anda dapat mencapai tujuan yang telah ingin Anda capai selama ini. Yang ketiga itu adalah kata O atau opportunity atau kesempatan dari lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan potensi dan kemampuan diri. Jadi ketika Anda memiliki kesempatan atau peluang, ketika Anda memiliki privilege, kita itu harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat itu adalah threats atau faktor di luar diri yang berpotensi menghambat proses pengembangan diri jika tidak dikelola dengan baik. Jadi faktor eksternal yang menghambat diri kita sendiri ya, di sini yang dimaksud. Contohnya seperti faktor keluarga, faktor keuangan, faktor lingkungan, dan lain-lain. Untuk materinya cukup sampai di situ. Di sini saya akan membacakan kata-kata dari kakaknya ya. Kuliah itu bukan soal nilai, tapi tentang menemukan dan mengembangkan diri sendiri. Setuju sih, valid sih. Kata-kata yang bagus dari kakaknya. Mungkin cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan untuk memenuhi tugas dari LKM MPD J1. Saya Yoga meminta maaf jika ada kurang lebihnya dan mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.